أجدادنا وجداتنا ثم إلى روح أجدادنا وجداتنا وإخوان أخواتنا ولما لم يكن علينا عليهم نجم من المؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا الله يا كريم اللهم اغفر لنا ولهم اللهم ارحمنا وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بك الصلاة وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأن تؤمنا بالمرات والصلاة والإبراهيم إلى يوم الدين وأن تنصرنا علينا جميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم علمنا ما نسينا وذكرنا ما نسينا وألهمنا ما لا نعلم وزدنا علما حكمنا بالصالحين اللهم انصر عند شيخي ولا وصل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم وعلمنا وعلمنا واصحابه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم وعلمنا وعلمنا واصحابه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم وعلمنا وعلمنا واصحابه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أجمعين اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانصر فضلنا وضل العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا تولسي ولا توارح على المرسلين خير ابتغاء سبحانه وتعالى اللهم اخرجنا من ظلمة الوهم وافتح عليك وأكرمنا من نور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالعلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخه ومشايخنا أجمعين وسائر الصالحين في الدارين آمين اللهم آمين. لا تده الحكمة الثاني لا تدهش كواردات النعم عن القيام بحقوق شكرك فإن ذلك مما يحق من وجود فضلك. Janganlah waridatun ni'am, nikmat-nikmat yang datang kepadamu itu janganlah membuat kamu untuk tudhish, untuk bingung. Janganlah nikmat-nikmat yang datang kepadamu itu membingungkan kamu. Tudhish bisa juga mengherankan, membingungkan, hayyara atau adhaba aqlun. Bisa ada syai'un mengherankan, membingungkan, bisa juga. Tapi di sini kita ambil yang membingungkan. Biasanya orang heran tuh bingung, soalnya orang heran tuh bingung. Dia mana heran, misalkan. Saya ulangi sekali lagi, janganlah nikmat-nikmat yang bertubi-tubi datang kepadamu itu dari Allah Subhanahu wa taala membingungkan kamu atau membuat kamu menjadi orang bingung. Anil qiyam, untuk menunaikan bihuquqi syukrika, wajiban hak-hak, wajiban-kewajiban untuk bersyukur. Janganlah nikmat
yang bertubi-tubi, yang banyak itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, membingungkan kamu atau membuat kamu jadi bingung untuk menunaikan kewajiban kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau itu yang terjadi, fa inna dzalik, karena sifat bingung yang demikian, mimma yahuttu min wujudi qadrika, itu termasuk bagian dari bentuk perbuatan min syai', bentuk perbuatan yang merendahkan, yang menjatuhkan wujud qadri, harga diri. Nikmat-nikmat yang Allah berikan janganlah membuat kita bingung, sehingga bingungnya itu membuat Anda tidak bersyukur. Karena tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah termasuk perbuatan yang menjatuhkan harga diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan di hadapan makhluknya. Ala tudhishkan ni'amul mutaradifatu alaika 'anil qiyami bihuquqi syukrika li maulak bi an tara 'ajza nafsika an tawfiyati dzalik. Itu bentuk bingungnya. Sebenarnya pengakuan sebenarnya ada, kalau kita lihat sekilas kata Syekh Abdul Majid Asy-Syarnubi ini seolah ada pengakuan, tapi pengakuannya dengan cara yang salah, dengan mengatakan bahwasanya saya tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya lemah di antara ajza nafsika, kamu yakini kelemahan kamu, antau fiyati dzalik, untuk menyempurnakan kesyukuran itu. Saya lemah, saya manusia hamba Allah, yang lemah, tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu memang pengakuan namanya, dia mengakui kehambaan, yaitu sifat lemah untuk menunaikan syukur itu. Tetapi kelemahannya itulah yang membuat dia tidak bersyukur. Nah, ini namanya bingung. Ini namanya orang bingung atau orang terherankan dengan kondisi pribadinya. Saya kan manusia, saya hamba Allah yang lemah. Bagaimana saya akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu bagus terlihat pengakuannya, bagus, tetapi pengakuan inilah yang mendorong atau yang menyebabkan mereka atau dia tidak bersyukur. Nah, ini letak bingungnya di sana. Ini letak dahsyahnya ada di sana. Paham? Nah, tetapi kalau mengakui bahwasanya ya Rabb, saya lemah, saya bagaimana cara bersyukur padamu, saya lemah, begitu. Tetapi dia tunaikan syukurnya, tapi dia bersyukur biqadri ala hasab istita'ah, ala qadri istita'ah. Tapi saya akan bersyukur kepadamu ya Rabb semampu saya. Tetapi tidak akan bisa sempurna. Saya ketahui diri bahwa saya lemah, tentu saya bersyukur saya lemah, tidak sempurna. Karena saya kan manusia yang serba sempurna, hambamu yang serba kurang, serba lemah. Tentu tidak akan saya sempurna cara bersyukur saya kepadamu, tapi saya akan bersyukur semampu saya. Nah, itu yang bagus, itu bagus. Tetapi kalau saya lemah, saya manusia, saya hambamu yang lemah, dan tidak bisa saya bersyukur padamu, lalu tidak bersyukur sama sekali. Nah, ini data dahsyahnya. Karena Sayyidina secara sebelum kita cerita, karena pada hakikatnya mensyukuri nikmat Allah tidak bisa sebenarnya. Mensyukuri nikmat Allah SWT tidak bisa. Bagaimana bisa Anda mensyukuri nikmat Allah SWT ketika Anda menghitung saja? Maka sahih kata Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Karena ketika Anda bergerak untuk menghitung satu nikmat, bergerak ini sudah mau dihitung ini. Baru itu misalkan sehat, tanganmu bergerak tadi nikmat atau tidak? Nikmat. Terangkatnya juga berapa nikmat? 2 nikmat. Lagi untuk menghitungnya 2, ini sudah berapa? 4 nikmatnya sudah ditangani saja. Tidak bisa dihitung nikmat itu. Nikmat Allah tidak bisa dihitung, dan nikmat Allah tidak bisa beribayah. Bagaimana dengan hadis Nabi SAW? Man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Fakafi'uh artinya balas sesuai dengan pemberian itu. Kalau ada yang berbuat baik kepadamu, maka balas dia yang setimpal. Kalau ini hadis ini berlaku kepada hablun minan nas, hubungan sesama manusia. Kalau hubungan kepada Allah tidak bisa. Nabi tidak bisa. Nikmat Allah SWT tidak bisa dihitung.
Nikmat Allah SWT tidak bisa disyukuri dengan totalitas, dengan sempurna, tidak bisa. Tidak ada satupun hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu mensyukuri nikmat Allah totalitas, tidak ada. Hatta para Nabi Rasul, tidak bisa. Itu sebabnya Rasulullah sholat, saya Rasulullah, afala akunu abdan, afala akunu. Itu Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kasihan kepada Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah sendirinya, Rasulullah diabadikan Al-Quran mengatakan abdi. Karena Nabilah yang manusia, hamba Allah SWT yang benar-benar mewujudkan ubudiyahnya. Dalilnya adalah subhanalladzi asra bi'abdihi. Langsung Allah menyebutnya abdun. Nisbahnya kepada ubudiyah. Maka manusia, hamba Allah yang perfect sekali mewujudkan watak ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tiada lain baginda Nabiuna wa Habibuna Nabiuna Rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Tapi toh juga bila mengatakan afala akunu abdan syakura. Siti Aisyah dulu bangun Rasulullah sholat malam sampai bengkaknya Nabi. Dosanya Nabi tidak ada, dia menjadi makhluk termulia, disanjung oleh satu-satunya, diabadikan Al-Quran, disanjung namanya, sifat akhlaknya tidak ada yang sama dengan Rasulullah SAW. Sampai disebut dalam Burudah begitu kan, munazzahun, apa kata syairnya, saya lupa kata syairnya itu, munazzahun anil mahasin itu. Bila itu disucikan manusia, hamba-hamba yang lain untuk sama dengan Rasulullah SAW. Tidak sama. Sebagaimana kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama Allah dengan makhluknya. Ya enggak? Begitu juga Rasulullah SAW tidak akan sama Rasulullah SAW dengan makhluknya yang lain. Rasulullah Allah SWT tidak akan pernah sama dengan makhluknya satupun. Dan begitu juga iman kita bahwasanya Rasulullah SAW sebagai kekasih Habibullah, kekasihnya Rasulullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sama dengan satupun makhluk padanya. Harus ada iman tuh, kamalul iman itu. Kata ulama, bahwa itu tanda ciri iman yang sempurna. Sebagaimana diceritakan Ibnu Asyakir, Ibnu Sirin kalau Ibnu Asyakir tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya panjang hadisnya bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, laulaka ma khalaqtu ad-dunya. Bahwasanya kalau bukan karena kamu saya tidak ciptakan dunia semuanya. Dan bahasanya Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan Rasulullah SAW adalah makhluk juga, dan untuk mengatakan liu'arrifaka qadraka wa manzilataka, supaya mereka tahu posisi kamu, derajat kamu, kehebatan kamu, kemuliaan kamu, Muhammad. Itu sebabnya panjang hadisnya itu yang saya masih ingat nafas-nafasnya panjang soalnya, yaitu Nur Muhammad. Sehingga ada saya mengatakan lau absara asy-syaitan tal'atan wahidatan min nuri min wajhi adama kana awwala man sajada. Kalau dia siapa? Melihat Nur Muhammad, Nur Rasulullah SAW di wajahnya Nabi Adam dulu, tapi maka dia yang pertama kali sujud mendahului malaikat. Memang dia kalau ahli ibadah, iblis itu karena ahli ibadah bersama malaikat sampai 40 tahun kalau tidak salah itu sama malaikat ibadah, jadi ketuanya ibadah itu. Maka tetapi sayangnya Allah SWT itu takdir kemauan Allah Subhanahu wa taala menggaibkan Nur Muhammad yang ada di wajah Nabi Adam alaihi salatu wassalam, sehingga Nabi Adam sehingga iblis instruksi kepada Allah SWT, keberatan pada Allah disuruh sujud. Sebabnya buat saya lau absara asy-syaitanu tal'atan wahidatan min wajhi adama kana awwala man sajada. Kalau iblis, kalau syaitan melihat tal'atan wahidatan, sekali saja terbit di sini, tal'ah terbit sekali saja di wajah Nabi Adam, keningnya Nabi Adam atau wajah Nabi Adam secara total, akan
dinampakkan nur Muhammad yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengalir itu yang dibawa sebenarnya. Nabi itu, setiap nabi itu membawa Nur Muhammad. Nur Muhammad. Zaman Nabi Nuh menyelamatkan di bawah Nur Muhammad. Oh, sampai Ibrahim kenapa tidak terbakar? Karena ada Nur Muhammad, kata ulama. Kata ulama sir. Sebabnya Nur Muhammad itu yang dipelihara sehingga sampailah kepada jasadnya sendiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dijaga. Ya, kalau Nabi Adam, kalau syaitan diperlihatkan oleh Allah akan Nur Muhammad yang ada di kening Nabi Adam itu, wajah Nabi Adam tempat disimpannya itu suruh Nabi Adam sehingga berwajah, sehingga Abdul Muttalib, sehingga Abdullah ayah beliau Rasulullah SAW. Abdullah itu ketika beliau keluar, semua wanita Arab pasti berjajar untuk melihatnya. Nah, seperti Nabi menawarkan diri untuk dikawini. Kalau Nabi Abdullah itu, maka Abdullah itu jarang dia keluar. Diceritakan dalam kitab Al-Barzanji, karangan Syekh Zaini Ad-Dahlan, syarahnya begitu. Diceritakan seperti itu. Mungkin tidak Barzanji namanya, tapi syair-syair begitu, kayak Barzanji. Zaini Ad-Dahlan diceritakan di sana bahwasanya Abdullah radhiyallahu anhu kalau beliau keluar di masa mudanya, semua wanita pasti memandang dan pasti berjajar dan tercengang melihat gagahnya yang namanya Abdullah, sampai dia menawarkan dirinya. Tetapi Abdul Muttalib sebagai bapaknya bukan sembarangan, sehingga dia persuntingkan beliau dengan Siti Aminah, yang dimana wanita terkenal cantik, bangsawan dan terhormat, dan orangnya juga terhormat dari segi agama, karena terhormat dari segi keturunan, terhormat dengan faktor agamanya juga. Siti Aminah. Dan ketika beliau sudah menikah dengan Siti Aminah, berapa orang wanita orang Arab gila waktu itu. Kenapa? Kenapa tidak saya diajak nikah? Dan ketika dia menikah setelah Nur Muhammad pindah kepada rahimnya baginda Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anha, maka orang-orang wanita Arab sendiri sudah biasa Abdullah. Enggak merangan wah. Tumben. Wah ndak tahayun. Maka ditanya orang, kenapa? Karena dulu waktu masih muda ada sesuatu di aura wajahnya berbeda sekali, ada nur, tapi dia mengaku orang Quraisy. Aku seperti itu, aku. Hal itu diperlihatkan kepada siapa namanya, iblis di surga dulu, di zaman pengujian dulu dan di zaman ujiannya dulu, maka dia yang pertama kali akan sujud. Tetapi sayangnya tidak dilihat. Kenapa tidak dilihat? Itulah kemampuan Allah Subhanahu wa taala, sifat kudrah kuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menguji itu kan, untuk menguji kepatuhan atau tidaknya. Ternyata mereka tidak patuh, harus lihat dulu baru ya. Sama dengan kita. Udah tidak sama, tapi ya. Soalnya kalau dianjurkan pahala, tidak lihat pahala, tidak mau berbuat baik. Mau lihat dulu pahalanya, mau berbuat baik. Kayak iblis, kalau dari lihat ini tidak mau sujud. Makanya ketika disembunyikan Nur Muhammad pada mereka, maka jadi ujian dari iblis. Jadinya mereka tidak mengakui ada kehebatan pada Bani Adam. Benar tak? Kamu boyan aja, hebat. Kamu boyan aja, digaibkan oleh Tuhan. Sama dengan kita, pahala surganya gaib. Tetapi itu yang menjadi ujian bagi diri kita untuk benar beriman tak pada yang barang yang gaib, seperti surga, neraka, pahala, dosa. Bukan menjadi ujian. Kalau dinampakkan, kalau kita sholat langsung diberikan pahala satu gunung nampak di depan kita, mungkin tidak ada yang pergi bekerja dan lain sebagainya. Dua ada semuanya milik. Tapi itu akan menjadi ujian bagi kita semuanya. Maka belajarlah daripada iblis itu, pelajaran iblis. Belajar jangan sampai tidak lolos sebagai ujian. Dan Allah sendiri yang memperingati kita. Ini Al-Quran Al-Karim. Ya bani Adam la yaftinannakum syaitan. Ya bani Adam la yaftinannakum la yaftinanna. Ya bani Adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa qabilun min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya'a 'alal ladzina la yu'minun. Maka itu sudah diperingatkan oleh Tuhan bahwasanya kita harus mengambil pelajaran daripada syaitan supaya kita tidak terfitnah sebagaimana fitnah
Syaitan pernah memfitnah bapaknya kita sehingga nenek moyang kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Oh, kenapa ceritanya ke sana ini ya? Apa jadi benangnya kok bisa nyambung ke sana ini? Najis, apa benang najis? Masalah nikmat tadi. Tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Itu juga Nabi Musa alaihi salatu wassalam membawa Nur Muhammad. Nah, tidak ada hamba pun yang tidak bisa bersyukur. Nah, itu ceritanya tadi ya. Rasulullah SAW tidak ada dosa dan sebagainya, tapi pernah sholat malam sampai kakinya bengkak. Ya Rasulullah SAW. Kakinya bengkak. Tidak ada yang seperti Rasulullah SAW. Tidak ada seperti Rasulullah. Penyayangnya iya, pengabdiannya iya. Di segala aspek Anda lihat pasti mengatakan iya. Yang baik-baik, tidak ada yang jelek pada Nabi. Tidak ada yang jelek, sekecil apapun tidak ada yang jelek Nabi. Yang mengatakan jelek pasti ada khianat dari orang itu. Pasti. Tidak ada yang jelek pada Rasulullah SAW. Sekecil apapun tidak ada. Sekecil kuman tidak ada kejelekan pada diri Rasulullah SAW. Perbuatan Nabi sebenarnya semuanya mulia. Dan mulianya adalah nomor satu kebajikannya. Rasulullah sholat sampai bengkak kakinya tidak bisa. Heran, ya Rasulullah. Dan makanya wahai suami, itu adalah menjadi pelajaran kepada apalagi yang mengatakan ya Muhammad. Itu pelajaran bagi seorang suami kepada istri pada suami, jangan panggil nama. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya sayang. Itu adalah dosamu sudah tidak ada, sudah surga gimana ini? Orang yang sekali afala akunu abdan syakura. Ya bahasa Nabi. Dosanya bukankah saya akan tidak menjadi hamba Allah yang bersyukur? Karena amaluna wa jazaa'u amalina asawab wa harakatuna bilaman minallah. Kupirah itu syukurin terus. Pegawaian, upah langan pegawaian, kance gerakan keseharian, saipian nenek. Umbet melawan si syukurna. Ya pun denara manusia tahu syukur totalitas sempurna. Denara. Ya pun Nabi Isa alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ya Rabbi, kaifa ashkuruka wa ana la astati'u an ashkuruka illa bi ni'matin thaniyatin tun'imu biha 'alayya." Ya Rabb, bagaimana cara saya bersyukur kepadamu kecuali Engkau harus memberikan nikmat yang kedua kepada saya. Tetapi nikmat kedua itu juga harus saya syukuri. Beruntung jarin, silsilah jarin kan berantai. Artinya tidak saya bisa syukur sudah. Gimana itu? Abu Basranya terus izan rafta ajzaka hadza. Jadi kamu sudah menyadari kelemahan kamu kan? Fazalika alladhi uriduhu minka. Itulah yang saya mau bahasa nenek. Mengakui kelemahan kamu tidak bersyukur, itulah yang saya mau. Kenapa? Karena innallaha subhanahu wa ta'ala ja'ala ajzana an syukri syukra. Innallaha ta'ala ja'ala ajzana an syukri syukra. Allah telah menjadikan kelemahan kita untuk bersyukur, mengakui kelemahan kita untuk tidak bersyukur, itu adalah syukur. Itu yang Allah mau. Sebagaimana hadis diceritakan ceritanya Nabi Musa alaihi salatu wasallam tadi. Bahasa nenek, "Izan arabta ajzaka hadza, fadzalika alladhi uriduhu minka." Jadinya Musa, kamu nyadar, kamu tidak bisa bersyukur terhadap nikmat saya, itulah yang saya mau. Kesadaran kah? Kesadaran kamu itu. Dalam riwayat lain mengatakan, "Iza arafta an-ni'mata minni fazalika minka biha syukran." Maka cukup itu adalah sebagai syukur. Yaitu ketika kamu menyadari bahwasanya nikmat yang kamu nikmati itu, yang kamu rasakan itu dari saya asalnya, cukup itu sebagai syukur. Nah, mukafaah tidak bisa mukafaah sebagaimana hablum minan nas. Itulah manusia kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tidak bisa bersyukur totalitas. Minimal cara kita bersyukur adalah sebagaimana jawaban Imam Junaid ketika berumur 7 tahun sebagaimana di hikayatnya ditanya, "Ma huwa syukur?" Apa kata Imam Junaid? Yaitu la yu'sallahu bi ni'amih.
La yu'sa Allahu bi ni'matih. Yaitu cara syukur adalah jangan sekali Allah dimaksiati dengan nikmatnya. Itu saja cara yang bersyukur. Karena tidak ada cara syukur lain. Tidak ada cara kita bersyukur jawab nenek kecuali jangan gunakan nikmat itu untuk bermaksiat. Itu sudah syukur. Itu sudah syukur. Jangan gunakan nikmat Allah untuk bermaksiat. Itulah sebagai itulah sebagai tata cara kita bersyukur. Itu yang kedua. Yang pertama tadi adalah menyadari bahwasanya nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus Anda sadari bahwa Anda tidak bisa bersyukur. Itu adalah satu syukur. Sebabnya kata Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah taala, innallaha ja'ala ajzana 'an syukri syukra wa agla minan ni'amillati a'taha Allah Subhanahu wa taala alaih. Itu lebih besar daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mengakui kelemahan untuk tidak bersyukur itu adalah syukur, dan itu adalah nikmat yang paling besar. Itu berkaitan menyadari Anda tidak bisa bersyukur, itu adalah nikmat terbesar, lebih besar daripada nikmat yang Anda terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ubudiyah. Itu yang diinginkan oleh Allah. Merasa menghambakan diri, itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru Inna Allah ajzana min syukri syukran. Solah dia masih atau solah semua. Sana proses ni kan. Nah, Shawarma tutup. Turun. boleh mau dikenan. Boleh dikenan. Boleh ada taruh Atau jurul. Hidup keren ni. wa ajalla ni'am wa ajalla ni'mati wa ajallu ni'matan wa ajallu ni'matan minan ni'am allati a'tahu Allah iyyaka. Allah telah menjadikan kelemahan kita dari bersyukur sebagai syukur, dan itu adalah nikmat yang paling besar daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu. Boleh? Masih nanti Injiro beli atau belum? Ayo, mengarah. Untuk pirang ngaji nih, nanti ada gede. Itu mana pirang? Damal, harus kayak gini ya, aku mal. 12. Gua minum mata dulu nggak gaib nah? Dulu gaib. Jamal. Berjalan. Nasa. Siwa nikah kerja dulu 12. Dah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kelemahan kita untuk bersyukur itu sebagai tanda syukur, dan bahkan itu adalah nikmat terbesar daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan. Luar biasa. Andai kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Cukup cara syukur kita adalah yang dua cara tadi, yaitu kita menyadari nikmat yang kita terima ini asalnya dari Allah, bukan berasal dari usaha, bukan berasal dari kekuatan, bukan berasal atau bukan kita peroleh dari kemampuan, dari usaha kita sendiri. Tapi nyadar, sesadar-sadarnya dengan menggunakan hati bahwasanya sekecil apapun nikmat yang kita terima itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sadari selanjutnya bahwasanya sekecil apapun nikmat Allah Subhanahu wa taala pasti Anda tidak bisa untuk bayar. Pasti Anda bisa syukuri. Yang kedua, nah itulah tata cara kita bersyukur. Sadar Anda tidak bisa bersyukur karena Anda lemah, dengan Anda memiliki sifat lemah.
dan sadar itu adalah nikmat dari Allah. Itu cara pertama. Cara dua, nikmat, cara bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagaimana kata Imam Junaid, la yu'sallahu bi ni'amih. Atau dia mengatakan la tu'sillaha, kalau menggunakan Allah berarti menggunakan la tu'sillaha bi ni'amih, yaitu janganlah kamu bermaksiat kepada Allah dengan nikmatnya, atau janganlah Allah itu dimaksiati dengan nikmatnya. Itu cara bersyukur. Kita kembali ke kitab. Fatatruka syukra. Yang salah adalah, saya ulangi saya lagi biar pas di kitab, menyadari Anda lemah untuk bersyukur, itu yang membuat Anda tidak bersyukur. Lalu Anda bermaksiat. Misalkan dengan mengakui Anda mengakui diri lemah untuk bersyukur, tapi itu membuat Anda tidak bersyukur dengan cara nomor 1 atau nomor 2 tadi. Sebalik dari nomor 1 cara bersyukur atau nomor 2. Fatatruka asyikra fa inna dzalika mimma yahuttu min wujudi qadrika. Itulah yang tata cara kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang maksudnya merendahkan diri adalah menghinakan diri yang jelek, tapi yang mazmumah. Wa qad rafa Allah qadraka haitsu ja'al qalilan minka katsir. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat kamu, telah mengangkat harga diri kamu dengan cara bagaimana? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang sedikit dari kita menjadi banyak. Bukankah seperti itu? Sholat jenazah 4 takbir 2 menit penggawean, Allahu Akbar 10 menit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Gunung Uhud. Itu artinya Allah SWT memuliakan kita, mengangkat derajat kita, mengangkat harga diri kita dengan cara bagaimana? Amaliyah kita sedikit tapi dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hikam sebelumnya mengatakan, alima wujuda dha'fi minka faqallala a'dadaha wa alima ihtiyajaka ila fadlihi fakassara amdadaha. Itulah rahmah Allah Subhanahu wa taala. Waddakhara laka alaihi juz'an kabiran. Bahkan bukan hanya sekedar itu, Allah juga menyimpannya bagi kamu pahala yang besar. Sebagaimana dalil Al-Qur'an, man jaa'a bil hasanah falahu 'asyru amsalihha. Dia narak marak nenek wahiki jangan. Rugi dan dia beriman jawab nenek. Ruginya benar. Lamun lidah terbiasa sekek, pasti balas dengan sekek. Minimal kurang. Biasa dengan berutang, kira utang 1 juta, pasti tulak minimal 1 juta. Dia narak dengan berutang 1 juta, terbayar 1,5 juta. Lamun, tapi bukan riba, murni 500 no dengan kemurnian pemberian, bukan atas perjanji. Nah, kalau riba aja dengan atas perjanjian. Dia ke BM 1 juta, hingga lawan dia bayar lama 1,5 juta. Oh aneh, nah itu baru riba. Tapi ini dia berutang setengah, dikembalikan sudah setengah. Setengahnya itu murni dari dorongan hati. Jarang manusia marah-menang. Namun narak manusia menontak, dia manusia apol, manusia hebat. Biasa anak manusia iman 1 juta, iman kurang. Biasanya dengan bayar aku menontak. Hendak aku menontak. Bila je aku mana setan 20 juta, bayar 10 juta. Iya dah tagih terus. Siapa ni saya bangkat, kemudian jepit 5 juta biar dapat konsep milik ayah. Ini manusia itu zalim. Dia narak marah nenek inti. Ya, rugi nak kata iman ya. Alhamdulillah rabbil alamin ala nikmatil iman wal islam. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil islam. Alhamdulillah rabbil alamin. Yaitu sekali dan baik, apalagi dan haram malik. 100 sekek lawan 100. Saya marah menentang dek nenek. Sekek lawan 100,000. Bahkan lipat sekek lawan 100 menjadi 700 dhifin. 700 kali lipat. Sekek. Salawat Malik. Man shalla alayya wahidan sallallahu bihi asrat. Coba lain juga bersalawat lain balas. Rahmat. Kita bersalawat kepada nabinya, dia balas nenek. Mulai dari saat dia mulai dia kan rahmat. Sekek salawat 10 bahasa nenek. Karena haram Malik 10 kali 100,000. Apalagi Malik terumpuk si nenek. Bila Masya Allah milik nenek Malik. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah semampu kita. Itu artinya jangan tinggalkan syukur itu dengan secara totalitas. Bersyukurlah dengan semampu kita. Iman dengan cara tidak Anda bermaksiat menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Allah berikan nikmat uang, jangan gunakan untuk beli khamar. Jangan gunakan kalau Anda usaha, jadikan usaha sebagai nikmat. Jangan Anda tipu orang dengan usaha Anda.
Kalau Anda diberikan jabatan misalkan amanah dari Tuhan, itu luar biasa. Jangan gunakan dia untuk berbuat zalim, bermaksiat dengan cara lain sebagainya. Ya, korupsi kayak namanya terserah, kan bukan di sana kita. Tapi mudah-mudahan mereka diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berada dalam jalan yang benar. Begitu juga kita, ketika kita dipercaya oleh orang yang kita berbuat zalim pada orang sekecil apapun. Hatta kalau pergi belanja misalkan, pergi belanja, beli es 10 real, kembali 1 real, harus dikembalikan itu kepada orangnya. Biar itu namanya amanah. Kembali 1 real, berikan kepada orangnya. Nanti orang itu yang berikan ente. Yang mengatakan, oh dia ridha. Soalnya itu kebiasaan itu nanti jangan-jangan sampai berkembang sampai waktu itu tua Anda begitu sifatnya pada jamaahnya. Itu salah. Nus real pun yang kembali harus kembalikan. Ini kembaliannya. Jangan biasakan diri menyimpan kembalian. Walaupun diridhai oleh teman. Ini masalahnya bukan di teman sebenarnya, tapi masalahnya ente. Watak ente begitu. Teman aja pasti diridhai oleh teman, tapi watak antum itu nampakkan bahwasanya saya adalah amin, saya adalah amanah. Nus real tunab, nus real kembalian. Itu menggambarkan sifat Anda. Harga diri Anda ada di sana. Akan dibaca oleh teman bahwasanya ini orangnya amin, sifat orangnya amanah orang ini. Hijau kertas, hijau tulang. Dek hijau lalu kertas, kuning tulang. Misalnya kayak misalnya motor kopi harus dikembalikan, cacatnya kayak apa, kayak lupa harus dikembalikan. Biar orang mengagumi diri kita bahwasanya kita itu terpercaya. Ini yang jarang sekarang yang luput karena mughayyirat alamat usaha. Karena kita anggap remeh hal seperti itu. Ini bukan masalah teman yang tadi itu, bukan masalah teman ini, tapi masalah diri kita. Harga diri kita. Sebabnya harus bersifat amin, aman. Fala tabkhas nafsaka haqqaha, maka jangan kamu mengurangi hak dirinya, diri nafsu itu kena. Jangan kamu mengurangi hak diri, tabkhas. Jangan kamu mengurangi bagian daripada nafsumu sendiri. Wala tahabtuha an qadriha, dan jangan kamu jatuhkan nafsumu dari harga dirinya. Fa inna tarka syukri bisababi qasrin fa in taraka syukra bisababi qasrin ni'am jahila bihaqqil mun'imil mifdal. Kalau Anda tidak bersyukur totalitas sama sekali, baik dengan cara pertama tidak, dengan cara yang kedua tidak, maka Anda ada manusia terbodoh di atas muka bumi ini. Amma anna tarka syukra 'ala ni'mati listiqlaliha mujibun li ghadabillahil kabir li ghadabil kabiril muta'al. Sebagaimana Anda tidak bersyukur atas suatu nikmat karena Anda mengatakan bahwasanya nikmat ini tidak berasal dari Tuhan, tapi dari usaha saya. Ini uang saya dapat dari usaha saya. Percis seperti orang kafir sudah perkataan seperti itu. Dan seperti yang ada di Yasin kalau Anda sana. Anu tadi mula karena ayat tadi mana? Pada lazina kafaru. Pada lazina kafaru lazina amanu ayat tadi mana? Ini dari saya ini, harta ini dari usaha saya. Usaha ini, uang ini dari harta saya. Harta ini dari hasil jerih keringat saya. Ngapain saya akan berzakat? Ngapain saya bersedekah? Unin. Oh. Pirep-pirep. En berang kentok sim sujud, engkah kenting berang malah. Mual serapun berang si sujud si rajin sembahyang. Dek terima wah si nenek ngomong. Wah. Gimana cara Anda menyembah Tuhan tapi Allah marah? Tidak bisa itu. Ini tidak masuk. Kalau Anda masih mengaku, ngapain saya bersedekah? Ini hasil jerih saya payah saya. Ini dekar orang petang dendang, dekto aran galing atau bangkat berusaha untuk mau beras mana bersedekah malik. Munin. Boparan di mana? Pelupaan. Uang tahun sebutir beras dia uang domia. Coba jawab, sebutir dia uang domia. Balung sa isi untuk bangkat do uang domia. Gelo sa simbutuhan si tumbuhan ni sin berfotosintesis uang dia. Air no setitik uang domia simbutuhan. Mbe dah masai pia nenek. Mundara nenek dan tenar terjadi baru no. Po iya po ni muni. Syada.
Wabah Allah Subhanahu wa taala, murka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang luput pemahaman seperti ini di orang. Sehingga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dia berzakat, pasti dia berzakat dengan milih harta-harta yang sudah dia tidak kanggok kaum bidaya ya. Tidak dia suka. Murka Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik ini ibadah, itu sebabnya ulama Ibnu Aqil Iskandari mengatakan ajallul ni'am, nikmat terbesar itu melebihi nikmat taat. Yang tadi itu jangan buat Allah murka, itu Anda taat. Cuma Anda taat tapi Anda membuat Allah murka. Salah itu ya. Kabir. 201. Tamakkunu halawatil hawa minal qalbi wadda'ul 'udhal. Tamakkun, bermuara, artinya ya tamakkun. Tamakkun ini sudah berakar. Bermuara kemanisan hawa nafsu yang ada dalam hati, itu adalah da'ul 'udhal, penyakit yang 'udhal. Apakah 'udhal? Yang tidak punya obat. Bermuaranya, mendarah mendagingnya hawa nafsu jahat amarah, bukan nafsu amarah. Bermuaranya, mengakar mendaging hawa nafsu amarah di dalam hati kita, itu adalah penyakit yang tidak ada obatnya. Walaupun Anda cari di tim obat segara laut daya gunung Deni ini alat lain. Ambil dakwah Barang Hikam 202 dakwah. Cara dakwah kan itu, cara dakwah. Yani anna tamakkuna halawati ma tahwahu an-nafsu min asy-syahawati ad-dunyawiyyati. Baun baca syahwat, baun baca syahwat. Itu Jami' Salim cara-cara yang ada di Ibnu Aqil. Rahimahullah taala Aqil. Aqil wah pintar dan bayaran namanya. Pintar namu Aqil lah. Cerdas. Benar anak pun bodoh. Hayaran Muhammad Zaki misalkan. Muhammad Zaki mana itu? Lagu Babul Kalam dan apa misalnya. Oh, balik dengan Arab. Soalnya dia awal masa. Soalnya awal masa. Makanya harus cari nama yang baik dan Anda harus amanah dengan nama. Itu orang yang berakal harus amanah dengan nama. Hayaran Aziz mulia, berarti harus menjadi orang mulia. Sifatnya mulia, wataknya mulia, cara melangkahnya mulia, cara makannya, semuanya gara-gara harus memilih yang mulia. Nama saya Aziz supaya mutabik, supaya mutabik. Al-asmiyah dia sama. Dia jaga, orang. Orang kan. Darah. Tapi saya heran juga sih. Ya, mungkin ya, pokoknya yang penting intinya nama itu kan untuk beda, udah ya intinya. Tetapi untuk beda itu harus dengan cara yang terbaik. Kayak itu nama, semata-mata nama itu beda. Cuma darahnya apa untuk bilang dan ini? Ya nanti sebabnya dibuat nama untuk membedakan. Makanya nama itu ditamayuz. Ditamayuzul ahad min al-akhar. Untuk kita bedakan satu dengan yang lain, itu nama. Itu fungsinya nama. Tetapi tolong fungsinya hanya nama yang baik. Ya. Nama saya Muhammad Amin Soleh. Terkadang orang jarang sebut saya nama Muhammad. Ya Amin Soleh. Saya itu lebih baik disebut solehnya di belakang. Yang lebih baik disebut nama Muhammad di depan. Itu saya, ini kebencian saya waktu ditulis nama-nama saya itu. Siapa namanya? Muhammad Amin. Itu lebih senang saya timbang mengatakan Amin Soleh. Walaupun Anda tambahkan kayak haji, kayak ustaz kan. Saya itu harga diri saya ada di Muhammad itu. Karena saya adalah bangga mempunyai nama Muhammad. Bukan nama. Tapi diluputkan nama orang. Amin Soleh ini. Kemudian Tauman sendiri kan, milik sebutan yang ada ya. Bahwasanya itu saya dibangga diberi nama dengan Muhammad Amin Soleh, itu bangga saya itu dia nama Muhammad. Karena ketika saya nama Muhammad sudah ada jaminan dalam hadis Nabi SAW. Saya itu tidak boleh dicela, tidak boleh Anda gibah, tidak boleh Anda marahi. Ketika ada Muhammad tidak boleh Anda pukul. Hadis Nabi. Kenapa? Karena takriman di ismi Rasulullah SAW. Takrim. Ya kemudian itu. Entah sedengan karena apanya dari sana mungkin ya. Wada'ul 'udhal alladhi taqaddaru bur'uhu, yang sulit ya ta'dur bur'uhu.
Untuk menyembuhkannya agak ya ta'adzar atau uzur, sulit untuk menyembuhkannya. Makanya kalau menamakan orang harus ada Ahmad, ada Muhammad. Itu gaya saya. Kalau ada orang minta nama pasti ada Muhammad, pasti ada Ahmad. Mustahil kalau ini pasti saya suruh taruhkan Sitinya. Ya, kenapa? Karena Siti Khadijah, Siti Aminah, Siti Aisyah, kan begitu. Benar Siti itu singkatan nama Sayyidah, tetapi nama apa? Tabarukan saja. Bukan Siti yang ada Indonesia, bukan Siti adalah Sunnah Rasulullah. Maklum soalnya kan bukan Sunnah Nabi. Ya. Tapi kalau laki-laki saya pasti namakannya Muhammad, kalau Muhammad pasti Ahmad. Kenapa? Karena takriman di ismi Rasulullah SAW. Bangga, saya punya Nabi. Saya punya Nabi dan nama Nabi Muhammad SAW. Maka saya jadikan itu sebagai nama saya. Takrim, tapi itu supaya kemuliaan itu bisa mengalir pada diri kita. Keberkahan, keberkatan Rasulullah SAW. Itu namanya Muhammad. Dan tidak ada yang tidak Muhammad juga. Imam Ghazali namanya Ahmad. Muhammad begitu, Muhammad namanya Imam Ghazali. Muhammad. Apa enggak? Si hebat Imam Ghazali itu, rahasia mungkin Imam Ghazali itu menjadi alim. Sampai sebagian ulama sampai siwak keturunan ke atas selaku darah Muhammad. Ini Imam Ghazali Muhammad darah, Ahmad darah Muhammad, aku darah Muhammad, baru darah Muhammad, terus sampai Muhammad, semua Muhammad. Imam Ghazali no. Muhammad Al-Ghazali terus. Abu Hamid, anak perang. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Sampai saya guru kita Syekh Rukaimi rahimahullah taala maghfir lahu warhamhu wa'afu wa rafa' darajatuhu wa nafa'na bi'ulumihi. Beliau menamakan bijen Muhammad Shogir, Muhammad Kabir. Coba. Sa kode ana Muhammad Shogir, sabar ana Muhammad Kabir. Coba di Lombok, dia tahu marah. Di dengan Lombok, si jahil dengan Lombok. Bodoh nomor Alex. Macam mulida anak anak pertama nama Aziz Ahmad Kabir. Mengkodean Ahmad Shogir. Alex. Murid mama nampak WhatsApp. Kita rubahan. Baru nyembelkan aku saatnya tenang. Tangan kedua. Ya Muhammad di Paran Malik. Baik Nara Muhammad Sani. Ada Nara Muhammad Sani Kabir. Salah saja sih. Tapi begitulah nasibnya ulama bosnya enggak repot-repot buat nama, yang penting ada nama Rasulullah SAW. Muhammad Shogir, Muhammad Kabir. Ini Sayyid Ahmad. Namanya bapaknya Sayyid Muhammad bin Maliki kan. Orang mulia doang. Ini tendek. Ubah namanya. Maka kalau saya punya anak jangan harus darah Muhammad darah Ahmad. Nama Surah Ahmad. Kalau saya ada takdir untuk menikah dan ada takdir untuk punya anak laki-laki lagi harus darah Muhammad. Ada Ahmad insya. Maksud siapa nara nama nani? Si hebat. Coba. Nama saya ada dan nama pengarang kitab ada. Saya gandeng sehingga nama saya ada dan nama pengarang kitab ada di nama itu. Ada Nina. Fa innal qalba mahallul iman wal ma'rifah wal yaqin. Karena hati itu adalah tempat iman, ma'rifat, tempat yakin. Wa hazihi al-adwiyatu wa hazihi al-adwiyatu li amradi. Ini yang menjadi obat. Ketika nafsu itu mendarah mendaging di hati kita, maka itu penyakit. Yang menjadi obatnya adalah Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Anda imani hal-hal yang gaib, dan ketika Anda beriman kembali kepada Allah tentu tahu bagaimana batas-batas kehidupan, batas-batas hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya bukan hanya sekedar saya beriman kepada Allah, itu ada. Tetapi nafsu saya ini banyak sekali, nafsu amarah maksudnya. Gimana ini? Anda belum sempurna imannya, Anda belum beriman namanya, seolah seperti itu. Karena ketika Anda menyatakan hati mengatakan benar, sahih mengatakan ada Allah Subhanahu wa taala, tentu Anda akan meyakini juga apa-apa batas-batas atau batas-batasan segala hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya nafsu itu akan diatur oleh hukum-hukum itu sendiri. Sahih tadi. Maka misalkan ada khamar, ada mencuri, ada berzina, ada berbohong. Nafsu amarah biasanya tertarik ke sana. Biasanya orang maksudnya nafsu amarah pasti mendorong kepada yang kejelekan. Contoh saja yang tadi itu jenis dijelekan. Ini orang ini senang sekali menipu orang. Orang ini senang sekali berbohong. Kalau tidak berbohong sakit kepala. Orang ini senang sekali
minum khamar, orang ini senangnya ke kafe, bermain wanita misalkan. Itu saya beriman tapi Pak Ustaz. Oh itu artinya Anda belum beriman. Beriman yang sahih menurut saya. Belum. Kenapa? Karena kalau Anda beriman tentu Anda akan imani juga ketentuan hukum-hukum Allah. Nanti nafsu kamu diatur oleh hukum Allah. Maksudnya begini, ketika Anda mau ke kafe, ada hukum Allah di sana. Ada. Abang mengatakan bermain wanita haram. Maka nafsu itu akan diatur oleh hukum Allah itu. Itu artinya beriman. Itu artinya Anda beriman. Kita itu diatur, harus mau diatur oleh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda ingin berbohong, Anda beriman. Mikir, saya beriman, bagaimana hukum berbohong? Menurut Allah hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala, wah haram. Maka Anda, nafsu Anda yang membara itu akan tertolakkan oleh dibatasi oleh hukum-hukum Allah sendiri itu. Maka itulah yang menjadi obat. Iya kena nenek. Kurang lebih seperti itu maksudnya untuk melawan nafsu-nafsu itu sendiri. Terbatasi kekangan nafsu itu, terkekang nafsu itu, terbatas ruang lingkupnya, gerak-gerik nafsu itu sendiri oleh hukum-hukum hudud Allah Subhanahu wa taala. Ma lam yakun ad-da'u mu'dalan katamakkun al-hawa fala yufidu fihi illa waridun ilahiyyun kama asyara ila dhalika biqaulihi. Yaitu hitamnya di sini. La yukhriju syahwata minal qalbi. Ini obatnya. Tidak akan keluar syahwat itu dari hati seorang. Nafsunya tidak bisa keluar dari nafsu. Hawa nafsu itu tidak keluar dari, tidak bisa selesai dari hati kita. Tidak bisa keluar dari nafsu kita, dari hati kita. Kecuali enggak illa khaufun muz'ijun aw syauqun muqlikun. Ada dua wah. Pertama khaufun muz'ijun. Rasa khauf yang membara, muz'ij hanya mencemaskan, menggelisahkan. Saya artikan dengan rasa takut yang membara, au syauqun muqlikun, atau rindu yang mendalam. Muqlik artinya menyedihkan, pada arti muqlik kecil muz'ij. Muz'ijun, muqlikun sinonim, yaitu menggelisahkan. Artinya sama-sama menggelisahkan. Ada sedih, ada rindu yang menyedihkan. Saking kangen kau sedih. Akan yang sedih ini kolek rindu kita tahu kemenung saya misalnya. Itu namanya rindu yang menyedihkan. Ada rasa takut yang menyedihkan. Anda suruh dia polisi dia nanti dia gua maksud dia takut. Nah, takut yang menggelisahkan. Biasa kalau takut dia menggelisahkan atau menyedihkan itu muz'idun atau muqlikun. Nah, obatnya ada dua. Ima rindu, ima takut. Rindu kepada Allah, takut pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Rindu jo kembali kenan, rindu jo nenek nak kenan. Lebih kenan takut dia hukum Allah Subhanahu wa taala. Rindu kepada Allah bagaimana caranya? Anda takut hukum-hukumnya. Itu cara rindu. Cara rindu kepada Allah dengan cara menakuti hukum-hukumnya, dengan menjaga hukum-hukumnya. Ay la yakunu sababan bi ikhraj syahwatil mutamakkinati min al-qalbi illa khawfun min Allah muz'ijun yaridu 'ala al-qalbi min shuhudi sifatil jalal wa mansha'uhu an-nazar fil ayati al-mutahawiyati 'ala ma 'adda lil 'usati min al-'adab al-alim. Itu kan ketika Allah memberitakan azab yang sangat pedih, berbohong ini azabnya, senang bersyukur nikmat ini azabnya. Kalau Anda tidak syukur nikmat ini azabnya, ada syadid. Kalau kamu begini ada azab masing-masing. Dari segala problem atau masalah nafsu yang negatif pasti ada balasannya. Maka balasan itulah yang Anda takutkan. Khaufun, bukan hanya sekedar takut dia ke neraka, takut melakukan Anda. Hati takut dia ketuan, takut dia neraka, takut ke. Lagu berbuat sebaliknya. Percis mara iman kita karena kode ini. Ya wah iman kita. Takut berbohong, takut neraka, takut dia. Lagu engkau enggak takut, jarak 2 menit mari berbohong juga. Itu efek takut. Dia mengenai harus takut yang muz'ij. Bukan hanya sekedar khauf, bukan harus khauf muz'ij. Sebutan neraka dong langsung patah hati menung. Langsung takut, itulah ciri iman. Ya saya melihat mudah-mudahan Allah ma'adina min dzalika sifat min tilka sifat. Sebagaimana Al-Quran Al-Karim Suratul Anfal kami itu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadat wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum iman wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah lahum darajatun 'inda rabbihim maghfiratun wa rizqun karim. Suratul Anfal ila akhiril surah. Akhir satu ayat ila akhir surah sampai tutup surah.
itu aja. Nama aja. Dan nak sampai nani dia kok nenek bohong-bohong mana? Atau bohong-bohong tak? Dan nak sampai nani iman derajat iman di desa selaput sengaji muzakarah pada bulan Ramadan. Karim ini nek baca ayat nenek. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha ila akhir wa ulaika kal'ana walaqad zara'na li jahannam katsir. Enggak di sini neraka no perlu neraka jahanam manusia kerja jin. Sak model-model budaya nanti nunggu para dengan ada hati budaya mata mau budaya mata. Dan nak dengan langsung termenung. Ya Allah. Hal ana minhum au ghairu minhum. Langsung mikir dan nak dengan mentanti. Pasti dah sampai baca Quran kamu kena. Wa laqad zara'na bila baca. Ayat empat. Dia iman, dia pun internet man minal haqqas sebut Al-Quran Karim. Dia kata sebut arah nenek langsung gemetar. Dai menonton nenek. Allah, kan dia gemetar aja sendiri. Dia benar saudara Allah gemetar. Dia pun Habib Umar bin Hafiz hafizahullah taala. Wa qala al-amru fi sihhatin wa 'afiya wa nafa'a bi 'ulumihi bilau. Mun tarawih kan arah live tarawih kan pasti mungkin Allah beli angkat bilau. Oh. Mungkin Allah qul huwa Allah qul boleh angkat mungkin Allah. Parah sudah itu ya. Iman dengan sida. Jangan tahu no, cuma Wahabi kena ini ada bid'ah. Persetan dengan bid'ah. Sida kena bid'ah kalau dia mau rasa lebih kena dengan sebut nikmat Allah, nikmat sebut. Sebut Allah lezat. Sebabnya tidak mau dengan suara kecil dan suara besar. Sida tidak merasakan itu jangan katakan orang itu bid'ah kan gitu. Katakan bid'ah mungkin itu mengatakan itu didorong perasaan dia. Yang tentang imannya itu ada Wahabiyun ya. Allahumma hdina wa iyyahum kami terus kasih. Iman. Ketika dibacakan ayat Allah imannya bertambah. Li khawfun mus'idun. Aw syauqun ila Allah muqliqun yaridu ala qalbi bishhudi sifatil jamal mansyu an-nazar fil ayatil muhtawiyati ala ma'adil ta'iin min na'imil muqim. Ketika Allah menyebutkan tentang ayat-ayat nikmat di Al-Qur'anul Karim, maka kita rindu jok surga. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang membuat surga itu rindu jari. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu. Nah, efek Anda takut kepada azab, efek Anda rindu terhadap balasan Allah yang baik, maka itulah yang membatasi nafsu Anda. Itu menjadi kekangan nafsu. Itulah disebut dengan sebagai dawan. Sebabnya disebut sebagai obat. Gitu kan? Nah, ini pelajaran yang hebat ini. Pelajaran seperti ini luar biasa pelajaran seperti ini. Karena inilah kita soalnya. Kita tidak sunyi daripada nafsu. Begitu tawar nafsu. Lo dengan alim, lo dengan pintar. Lagu si pintar si sombong. Dengan sombong apa? Asal pun alim. Apakah dia pintarnya sampai mati pintar dalam keadaan sombong? Kan tidak. Dengan ahli ilmu dia pertama harus belajar ilmu marmane. Dia tahu bahwasanya ternyata ini adalah Allah dan teman. Ternyata ini dia teman si Nabi. Ternyata ini dia teman. Ternyata akhirnya kita itu berubah untuk melawan. Terkekanglah nafsu kita melawan diri nafsu kita, mengekang diri nafsu kita dengan cara melihat aturan-aturan agama, batas-batas aturan agama, dan kita juga terdorong untuk melakukan kebajikan karena rindu yang membara itu yang mendorong. Anda mundur untuk melakukan maksiat karena Anda takut dengan azabun alim, dan Anda terdorong melakukan ketaatan karena sawabun jazil, karena pahala yang banyak, syaukun muqlid. Begitulah untuk melawan nafsu ini. Yang selanjutnya 203. Kaifa la yuhibbu al-amal mushtarak? Kama la yuhibbu al-amal mushtarak. Sebagaimana Allah tidak suka kepada pekerjaan yang disyarikahkan, pekerjaan yang digandakan. Allah tidak suka. Anda sholat untuk manusia dan untuk Allah. Allah tidak suka. Amal itu tidak suka. Allah maunya adalah amal khalis, murni, sholat untuk Allah, baca Quran untuk Allah, bukan untuk yang lain juga.
Jangan gandakan amal, satu amal jangan gandakan untuk manusia, untuk lil khalqi dan untuk lil haq. Lil khalqi bimana Allah Subhanahu wa taala. Jangan gandakan lil khalqi satu amal untuk lil khalqi lil haqi. Lil haqi azza wa jalla. Allah tidak suka. Kazalika begitu juga la yuhibbu al-qalb al-mushtarak. Begitu juga niat. Kalau zahir saja Allah tidak suka kepada amaliyah yang berganda, begitu juga Allah tidak suka kepada hati yang berganda. Pegawaian ima zahir, ima batin. Nah, pegawaian zahir Allah tidak suka kepada manusia yang berbuat ganda amalnya, dan juga manusia yang punya niat tapi niatnya ibadah hatinya berganda. Kenapa? Al-amalul mushtarak la yaqbaluh. Pegawaian yang diganda, pegawaian manusia yang sifatnya masih dia gandakan Allah dengan al-khalq, maka la yaqbaluh. Allah tidak akan terima. Total Allah tidak terima. Riya Allah tidak terima. Coba. Allah tidak terima. La yaqbaluh. Allah tidak terima. Maunya Allah itu ada sebagaimana firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Itu dia maunya Allah Subhanahu wa taala. Terus wal qalbul mushtarak, sedangkan hati yang berganda ada Allah di hatinya. Ada juga manusia, itu hatinya di sini, hati itu. Anda cinta enggak Allah? Ya cinta Allah, tapi dia cinta duniawi juga. Misalkan, tapi mencinta duniawi, artinya di sini ada cinta duniawi yang membuat dia rusak agamanya. Tapi kalau dia penuhi, kalau duniawi untuk wasilah mazratul akhirah aja. Memang itulah dunia memang. Karena bukan dunianya tertukul sini untuk beramaliyah. Bagaimana cara lepas dari dunia? Tidak bisa, tapi gunakan dunia itu untuk amaliyah yang baik, wasilah li taqarrub Allah Subhanahu wa taala, itu aja makmur. Makmur. Tapi kalau Anda gunakan dunia ini untuk memenuhi hati, lalu Anda bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya, itu ma'dzur. Itu ma'dzur, larang itu. Larang. Gimana akan ma'dzur? Tapi ma'dzur itu. Ma'dzur. Nabi ini, Nabi itu ya. Nabi gimana? Nah, Anda cinta Allah Subhanahu wa taala hatinya, Anda cinta duniawi yang nafsu amarah tadi ya, berangan nafsu amarah, maka Allah tidak akan pernah la yaqbalu alaih, la yuqbilu alaih. Allah tidak akan pernah menghadap orang itu. Berarti bukan menghadap pun total. Pegawaian saya dipandang si nenek. Totalitas itu punya si nenek, wujuduhu ka'adamihi seolah-olahnya. Ya, dia peduli wasine nenek. Dan biar dia mangan artinya di sini adalah maksudnya keselamatan kita sudah tidak Allah Subhanahu wa taala. Soal seperti itu kita maknai. Amaliyah yang berganda Allah tidak terima. Hati yang masih dua di sini. Kenapa? Karena ma ja'alallahu rajulin min qalbaini ma ja'alallahu rajulin min qalbaini fi ma ja'alallahu fi min qalbaini fi jawfihi. Min qalbaini fi jawfihi. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfihi. Allah tidak buat dua hati di hati manusia. Satu hati satu. Dia tangguh dua di hati no. Mun sekek marah dengan anak model laki no. Lamun kita jak bak, dia mungkin ketimu. Lamun jak timu, dia mungkin jak bak. Dia hati no. Mun nenek, dia mungkin ada makhluk. Cinta makhluk yang kena. Bukan artinya tidak kita cintai sama manusia, ini cinta imaniyah, mahabbatul imaniyah seperti yang saya dalam YouTube itu. Cinta imaniyah maksud bukan cinta tabi'iyah. Kalau cinta saya suka sama aja, namanya cinta tabi'iyah namanya. Ini cinta iman. Nama cinta manusia itu cinta tabi'iyah, tapi supaya bermakna lillah. Mungkin man ahabba lillah, wa abghadha lillah, wa a'ta lillah, wa mana'a lillah, faqad istakmala iman. Kalau tidak seperti itu tidak apa-apa soalnya. Supaya cinta tabi'iyah, supaya bermakna, maka cintai dia karena iman. Terus nadur untuk selesai tidak disadari maka Allah Subhanahu wa taala la yaqbilu alaih. Allah tidak akan menghadap orang itu. Karena menghadap tidak peduli sama sekali. Itu kita bahasakan ekstrim. Tidak menghadap. Yani annahu subhanahu wa ta'ala kama la yuhibbul amal al-mashuba birriya'i wa mulahazatil khalq. Allah SWT tidak suka kepada amaliyah yang masih dicampur aduk dan yang masyub, yang masih dinodai. Masyub artinya dinodai, yang masih dinodai dengan riya dan mulahazatin nas khalq, masih memperhatikan orang pun sembahyang. Madan bangun dan harap katuan le
ubat bila tu arak oh orang nak doktor arak so mulahazatul khalq ibadahnya dia memperhatikan orang misal nanti belajar ya kadzalika la yuhibbul qalb alladhi fihi mahabbatu ghairihi begitu juga hati Allah tidak memandang manusia totalitas pada hatinya tidak peduli dapatnya ketika di hatinya itu ada cinta selain Allah SWT. Tapi maksudnya dia cinta imaniah. Dia kena cinta imaniah. Cinta imaniah adalah cinta maruinanya harga mati. Cinta yang beruntuk hanya harga mati. Dia kan cinta iman duniawi, cinta makhluk tidak boleh. Mandajak tangan nenek. Hampir mati pertahankan iman. Itu namanya mahabbah imani. Indah ibadah imani. Kenangkan kalau orang kita cintainya dia karena perbuatannya. Kalau baik perbuatannya kita cintai karena lillah. Kalau jelek perbuatannya kita benci. Bukan orang yang kita benci tapi kita benci perbuatan yang menempel pada orang itu karena lillah. Karena Allah tidak suka perbuatan jelek. Itu saja. Tapi apakah Allah pernah berbuat jelek? Tidak. Itu sebabnya cinta imaniyah. Pasti baik semuanya. Tidak ada yang tidak baik. Ya, sahih. Walamma kanatil mahabbatu bima'na mailul qalbi mustahilatan Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil kalau makna cinta yang maknanya cinta sama mailul qalbi kecondongan hati itu bukan artinya itu. Berarti cinta itu kan arti cinta itu mailul qalbi kecondongan hati kepada seseorang, kepada barang lain lawan selain kita lah itu. Kan itu artinya cinta. Apakah itu artinya cinta kepada Allah? Mustahil. Karena itu namanya Anda menyerupakan Allah dengan makhluk. Sebagaimana kemarin ajibah itu. Mustahil. Bayyana al-murad min bi qawlihi al-'am mushtarak la yaqbalu ay la yusibu alayhi li faqdil ikhlasi minhu. Maksudnya cinta kepada Allah itu adalah kitanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menaungi kita dengan rahmatnya. Itu cintanya Allah kepada kita. Kita akan dinaungi dengan rahmat, maghfirah, hidayah, taufiknya. Dibimbing oleh Allah. Itu artinya cinta, bukan mailul qalbi. Tapi kalau kita cinta kepada Allah, bagaimana caranya? Yaitu dengan memelihara hudud ahkamnya, memperhatikan batas-batas hukuman, peraturan amar nahyurnya Allah Subhanahu wa taala. Wal qalbul mushtarak la yuqbilu alaihi ay la yardu an sahibihi li'adami sidqihi fi mahabbatihi. Dan tentu orang cinta dengan menduangan. Mari berarti itu Aziz betul pemeraih kangen lagu arah masih bareng dari 5 menit dan pemalik berai sih dia doang kokon lagu baru tin punan apa kalian duangan dia dua berai dalam angan itu namun dia tahu sih dengan kira-kira Aziz contoh silin dia sekeno oh bisa pengen apa silin kayak gitu silin berdua ada coba manusia darah manusia silin apalagi nenek seberhak berhak nenek dicintai pemalit berdua sini kita dah sedek berhak dicintai dengan Nina mau berdua tetap berdua enggak merah semua murka langsung paduka kan itu murka paduka pardahan dia berhak kekangan sini saya di sini dah lalu dia kau tak tahu berdua sini lain murka paduka. Namun nenek berhak dicintai oleh Allah, berhak Allah dicintai. Kenapa? Karena dia membuat ente. Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan maha segala-galanya. Pemahari kedua nenek sisa lain. Qadha Allah Subhanahu wa taala. Qadha. Bagus? Masih. Kira jangan lagi. Lo yang sebut. Hah? Akan bela lo. Sedikit kejutan di sini mana? Kejutan, bukan? Tapi kejut batur. Kejut si Al-Quran nih, kejut si luar baru. Model ya. Anwarun uzina laha fil usul wa anwarun uzina laha fil intina jas berbuka engkah yeti. Soalnya ni apakah nani dia buka langsung kan? Ada buka wah intina ne. Ende pikiran ne namun lah hal dah.
Anwarun uzina laha fil usul wa anwarun uzina laha fil dukhul. Ada cahaya yang diizinkan untuknya untuk hanya mengantarkan, tetapi ada cahaya juga diizinkan masuk. Pengantar ada yang dilah, ada cahaya hanya dua untuk sebagai pengantar. Dan dia dilah nih, petang jok sedia berubat. Aku jawab mobor. Mati dilah itu, petang dendang, enggak sudah berubat. Jadi dia ada dilah, misalnya dia ada dilah. Apakah dia dah mobor mati dia ketahuan? Mati lah. Terus sini makan dulu tidak salam no. Dan suruh balik, kamu nolakkan, datang balik langsung mati. Itu namanya sebagai pengusul saja. Ada saja tidak sampai tamu. Mana apa center? Jawab tamu jawab. Nah seperti itu. Umpama sekalian. Tapi ini nur ilahi yang dimaksud. Yani annar anwara alwaridata 'ala alqalbi min khazainil ghuyub, itu cahaya-cahaya yang ada di hati yang berasal dari al-ghuyub, sebagaimana di hikam sebelumnya. Ponin. Nurun mustawda'un fil qulub madaduhu minan nuril waridi min khazainil ghuyub. Wahia al-asrar ilahiyah wal ma'arif al-rabbaniyah. Dan qasimu ila qismain. Cahaya di sini itu maksudnya ya. Asrar ilahiyah wal ma'arif itu ilmu laduni. Anwar uzinallaha fil wusul ila zahiril qalbi faqat. Wa yushahidu maha nafsahu wa rabbahu wa dunyahu wa akhirati, namanya maqamul jam'i barang wilayah. Kami tanya kenapa? Gua belajar nanti. Nanti tak dobit. Le kali ketahuan. Ada yang soalnya kamu tidak lupa. Belum terima kamu lupa awal kan? Jadi aku ya belum bukti kamu lupa. Aku bakal ditanya nih sama kali. Nora, apa jama'i? Masih pandang makhluk, pasir pandang Allah Subhanahu wa taala. Ndek musyahadah total. Ndek musyahadah total. Masih musyahadahnya masih kita saksikan kekuasaan Allah, tapi terkadang begitu. Lalu datang istilah lalu datang. Nah, itulah bentuknya cahaya yang usul. Wa anwarun uzinallaha fit dukhul ila shamimil qalb. Tapi kalau cahaya yang sudah masuk ke mana? Shamim. Shamim itu paling dalam, mulengko no satu ayin nama shamim. Paling dalam wah, pertama wah. Ayun. Maka fala yuhibbul 'abdu 'inda dzalika siwa maula wa la yaf'alu illa muhibbu sayyidu wa yardah. Inilah modelnya apa pesan bertuan Allah doang model dengan karena dia tidak menyaksikan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu fanaul kulliyah namanya, al-fanaul kulliyu itu, al-fanaul kulliyu. Ada namanya al-fanaul juz'i. Nah, tadi yang di awal itu namanya fanaul juz'i. Yang tadi dia di yang terakhir ini namanya fanaul kulliyu. Sebagaimana hikam sebelumnya mengatakan wa man fana bihi ghaba an kulli syai'. Ghaba an kulli syai'. Ghaba anil asya' an ghaba an fa'ilatil asya'i walam yubsir illa Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia gaib dari fa'iliyahnya, dari pengaruhnya. Maqamul farqi saat kedua. Maqamul farqi. 205. Rubbama waradat alaika anwar, terkadang datang anwar itu di hatimu. Anwar ilahiyah itu datang yang bentuk asrar rabbaniyah. Ilahiyah malaf rabbaniyah datang di hatimu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawajadatul qalba, lalu anwar itu menemukan hati kamu mahsyuan, penuh. Mahsyuan bukan mahsyuan, penuh terisi, namanya mahsyuan ay mamluan. Penuh terisi dengan apa? Bisuar asar, dengan gambaran-gambaran makhluk. Masih ada selain Allah Subhanahu wa taala. Fartahalat min haitsu nadarat, maka kembali ulah kembali saja Fartahalat, maka cahaya itu pergi, min haitsu nadarat, dari mana dia turun. Itu kembali kepada asalnya. Coba. Berdoa anak saya dan saya. Seorang seperti itu dibuat gambar oleh Ibnu Al-Iskandari. Terkadang Allah SWT diturunkan, Allah memberikan cahaya pada hati kita untuk cuma survei. Al-Basir al-Kasyaf. Oh, ini masih
Dia memang cocok nih. Kenapa? Kan hati ini masuk dengan syahwatnya banyak. Masih dia cinta, terpengaruh dengan makhluk. Masih dia hobi sama makhluk ini. Kembali lagi cahaya itu. Kembalilah lagi, tidak menetap. Tidak usul di hati sebagaimana ini. Tidak usul. Ay rubama alaika yan muridu al-maru ilahiyyatu fayat qalbaka masyuwan bi sulal asraril kauniyati min amwalin wa auladin wa ghairihim. Coba, harta dan anak. Al-Quran menolak. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Fitnah. Fartahalat min haitsu nazalat li'annaha muqaddasatun an hululiha bil qalbi al-muddanas bil agyar. Karena cahaya itu suci, maka tidak mungkin barang suci masuk kepada yang kotor, tercampuri dengan yang kotor oleh makhluk-makhluk. Ini makhluk ini kotor, makhluk ini. Maksudnya adalah su'ul isti'mal. Bukan kotor zatnya ada, tapi isti'malnya yang kotor. Terkadang tidak, tergantung ala hasabil isti'mal. Ala hasabil isti'mal. Idza kunna nasta'malu su'an fasu', wa idza kana nasta'malu ta'ah fa ta'ah fa khair. Khair. In kana khair, khair. In kana syar, syar. Terus wa qad dzakara muslim ma huwa bi ma'na tafriqi fa qala farriq qalbaka min al-aghyar. Memilih buyut cahaya ilahi ini masuk di kangen dah. Biarkan cahaya ilahi al-ma'ariful laduniyah, asrar ilahiyah, maka kita harus berusaha. Ya, tapi itu walaupun sebagaimana hikam sebelumnya bahwasanya rubbama apa namanya? Jelas? Enggak. Wurudul imdad ala hasabil isti'dad wa syurukul anwari ala hasabil isti'dad. Wurudul imdad bihasabil istibaq atau bihasabil isti'dad wa syurukul anwari ala hasabil safail asrar. Nah, qallama takunul walidatul ilahiyyatu illa baghdatan siyanatan alla yata'al ubadu min al-isti'dad. Wujud isti'dad ini, tapi itu yang banyak. Nah, sekarang persiapan diri kita berusaha supaya mendapatkan al-asrar rabbaniyah misalkan. Dengan cara apa? Farriq qalbaka min al-aghyar. Sunyikan hatimu dari makhluk-makhluk yang jahat. Hawa nafsu yang jahat aneh, ajakan teman yang kurang baik atau dengan duniawi yang membuat kita lalai dari Tuhan, itu namanya aghyar. Sunyikan hal-hal yang membuat Anda lalai dari Tuhan. Itu artinya, baik itu makhluk yang membuat Anda lalai dari Tuhan, jauhi dia. Baik perkara duniawi, jauh dari Tuhan, seperti HP, jauh dari Tuhan, isim, jauhi dia. Ada makhluk Anda terjauh dari Tuhan, jauhi dia. Seperti pacar ente misalkan jauh dari Tuhan, dia terawih sini ada, dia terawih, dia witri sekali kalian, jauhi dia totalitas. Isyhad syaitan yamla'uhu bil ma'arif wal asrar. Maka nanti hatimu akan dipenuhi dengan apa? Ma'arif wal asrar. Ma'arif wal asrar ini dikenal dengan al-anwar, cahaya. Apa maksud cahaya? Cahaya itulah ma'rifat, dan yang kejahatan asrar, itulah ma'rifat. Ai iza arata ayun muridu hulul anwar fi qalbika wa tajalli al-asrar wal ma'arif 'ali min rabbika fafarriqhu min suwar al-aghyari yamlahu bil ma'arif wal asrar. Selesai sudah. Ya, nomor 207 nanti kita lanjutkan insya Allah subhanahu wa ta'ala. Marji' dan nanti malam mungkin lama intinya nanti ya. Anda rekaman juga begitu ya, ada di ya, kan perlu rekat. Mulai. Oh, harus Jelas. betul. Nah, nomor yang mana itu? Siwa 10, 11, 12. Ini 2 tanda. Jadi 6. Udah paham belum? Afif.